Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang resume jurnal, yaitu berjudul Pembentukan Sikap Rela Berkorban Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Patriotisme di Universitas kita, yaitu Untak Surabaya. Di sini kita ada berkelompok, ada 2 orang, yaitu yang pertama yaitu Mas Khairuddin Arifan, NBI 146190079, dan saya sendiri yaitu Muhammad Bagas Aditya dengan NBI 14619000023. Dan hormat kami untuk Bapak Edi Wahyudi selaku dosen pendidikan patriotisme, dan kita akan menjelaskan jurnal yaitu milik Ibu Sri Wibawani. Dan untuk materi pertama akan saya serahkan kepada Mas Khairuddin Arifan. Selaku Mas Khairuddin Arifan, tolong dihidupkan mic-nya. Ya, terima kasih Mas Bagas untuk waktunya yang diberikan. Yang pertama, kita meresume jurnal yaitu berjudul tentang pembentukan sikap rela berkorban mahasiswa melalui mata kuliah patriotisme di Untak Surabaya. Untuk penulis jurnal tersebut yaitu Bapak Edi Wahyudi dan Ibu Sri Wibawani. Yang pertama, karakter merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara sebagai identitas bangsa. Skrinko atau Samani dan Haryanto di tahun 2013 mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis dan kompleksitas mental dari suatu kelompok atau bangsa. Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta bahwa karakter bangsa Indonesia juga berbeda dengan karakter bangsa lain. Bangsa Indonesia terkenal memiliki karakter yang ramah, saling gotong royong, dan memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Akan tetapi, globalisasi telah mengancam karakter yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Berbagai pemikiran dari Barat pun bermunculan dan mengubah karakter bangsa kita, terutama para kaum muda. Hal ini menjadikan Presiden Joko Widodo memasukkan pembentukan karakter menjadi salah satu misi penting yang telah diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo bahkan memasukkan misi pembangunan karakter ke dalam nawacita yang digagasnya. Selain itu, pada tahun 2010, pemerintahan Indonesia membuat pedoman kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa pada tahun 2010 sampai 2025 sebagai pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025 dan sekaligus sebagai pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Dalam kebijakan tersebut, strategi dalam pembangunan karakter bangsa diantaranya adalah melalui pendidikan karakter. Salah satu karakter yang tengah gencar digaungkan oleh pemerintahan adalah karakter bela negara yang terdiri dari nilai cinta tanah air, sadar bangsa dan bernegara, yakni pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya sebagai kampus kebangsaan mencanangkan mata kuliah patriotisme. Selain sebagai mata kuliah penciri Universitas Patriotisme, juga bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa. Salah satu tujuan dari mata kuliah patriotisme adalah membentuk karakter rela berkorban mahasiswa yang merupakan salah satu unsur dari nilai bela negara.
Mata kuliah patriotisme di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya merupakan mata kuliah penciri universitas yang dilaksanakan sejak semester ganjil pada tahun ajaran 2019 sampai 2019 atau 2020. Patriotisme dibuat sebagai mata kuliah pembentuk karakter. Kelas dari mata kuliah ini dibuka setiap semester. Metode pembelajaran di mata kuliah patriotisme sendiri adalah metode klasikal. Sementara itu, evaluasi yang dilakukan kepala mahasiswa di mata kuliah ini melalui nilai ujian tengah semester atau TS dan ujian akhir atau UAS. Untuk selanjutnya disampaikan nama Mas Bagas, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Bahrudin Arifan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu yang akan saya bacakan sebagai berikut. Patriotisme adalah membentuk karakter rela berkorban mahasiswa yang merupakan salah satu unsur dari nilai bela negara. Mata kuliah patriotisme di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan mata kuliah penciri universitas yang dilaksanakan sejak semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Patriotisme dibuat sebagai mata kuliah pembentukan karakter. Kelas dari mata kuliah ini dibuka tiap semester. Metode pembelajaran di mata kuliah patriotisme sendiri adalah metode klasikal. Sementara itu, evaluasi yang dilakukan kepada mahasiswa di mata kuliah ini melalui nilai ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pendidikan karakter bisa menjadi salah satu media untuk membangun generasi bangsa yang lebih berwawasan kebangsaan dan memiliki nilai bela negara. Agar pendidikan karakter tersebut sukses, diperlukan formula dan langkah yang tepat. Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya sendiri tengah memulai langkah ini dengan membuat mata kuliah patriotisme yang bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa. Peneliti ini menunjukkan bahwa mata kuliah patriotisme mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa, terutama pada nilai kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan negara, dan rela berkorban. Meski demikian, peneliti ini juga menunjukkan bahwa praktik nilai-nilai tersebut di lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggal mahasiswa lebih rendah daripada tingkat pengetahuan mereka. Peneliti menganalisis bahwa hal ini terjadi karena metode dalam pembelajaran patriotisme hanya bersifat klasikal. Mahasiswa selama ini hanya dituntut untuk memahami teori yang ada dalam mata kuliah patriotisme. Sementara itu, tidak ada kegiatan praktikum dalam mata kuliah patriotisme. Hal ini membuat sebagian mahasiswa mengabaikan praktik dan teori yang sedang dipelajari di kelas patriotisme. Salah satunya sikap rela berkorban. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan agar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menambahkan nilai praktikum pada kurikulum mata kuliah patriotisme. Di masa pandemi, praktikum bisa dibuktikan melalui dokumen, gambar, maupun video. Selain itu, dosen juga dapat menambahkan nilai praktik mahasiswa melalui diskusi saat berlangsungnya kelas. Selain itu, lingkungan internal dan eksternal yang baik adalah lingkungan yang mendorong dan mendukung anak didik untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Terima kasih untuk Bapak Edi yang menonton video kita. Saya ucapkan mohon maaf bila terjadi kendala atau suatu
kesalahan dalam berlangsungnya membuat video kita. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.